Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa kembali, salam damai sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, Kamis tanggal 24 September tahun 2020, bacaan yang pertama mari kita baca di dalam kitab Daniel 3 ayat 8-18, beginilah bunyinya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalau hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah, bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah, akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Ada beberapa orang Yahudi, yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrah, Mesakh dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrah, Mesakh dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrah, Mesakh dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bacaan yang kedua mari kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 19-26, beginilah bunyinya. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus dan Antiokhia, namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Tuhan, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini adalah, tetaplah setia kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Raja Nebukadnezar sedang menahbiskan sebuah patung sesembahannya, Sadrah, Mesakh dan Abednego tidak mau menghadiri acara itu. Mereka tidak mau menyembah patung sesembahan Nebukadnezar. Mereka ingin setia kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang akan mereka sembah.
Walaupun mereka akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, walaupun Tuhan belum tentu melepaskan mereka, tetapi mereka tidak gentar, mereka tidak mau menyembah patung, mereka hanya ingin menyembah Tuhan saja, sebab mereka sudah mengenal Tuhan dan sudah menyaksikan, bahwa kuasa-Nya mengatasi segala kuasa yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengenalan itulah yang menjadi latar belakang nasihat Barnabas kepada jemaat yang ada di Antiokhia. Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Ketika ia diutus dan datang ke tengah-tengah jemaat yang ada di Antiokhia, ia memberi nasihat supaya mereka tetap setia kepada Tuhan, walaupun dihantui penganiayaan. Sebab Tuhan yang mereka percayai adalah Tuhan yang menciptakan dan menguasai segala sesuatu. Kuasa-Nya melebihi segala kuasa yang ada di bumi. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengapa Sadrah, Mesakh dan Abednego mau setia kepada Tuhan? Mengapa Barnabas setia kepada Tuhan? Dan mengapa Barnabas menginginkan jemaat yang ada di Antiokhia tetap setia kepada Tuhan? Jawabnya adalah, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan setiap orang yang percaya dan yang setia kepadanya. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ketika kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan tidak akan mengecewakan kita. Dia adalah pencipta kita adalah ciptaan-Nya. Sebagai pencipta, tentu Dia akan menjaga dan memelihara kita dengan baik. Sebagai ciptaan-Nya, tentu sudah wajar apabila kita percaya dan setia kepadanya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetaplah setia kepada Tuhan, walaupun dihantui berbagai macam tekanan. Mari kita tetapkan, bahwa kita akan selalu menyembah Tuhan, bukan menyembah patung. Kita akan selalu bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia dan harta dunia. Percayalah, bahwa Tuhan akan berlaku setia kepada orang-orang yang setia kepadanya. Bersabarlah dalam menghadapi berbagai macam kesulitan, tekanan, penganiayaan, kegagalan, ancaman dan keterpurukan. Kuasa Tuhan yang kita sembah memang ajaib, tetapi ingatlah, bahwa Tuhan kita tidak akan bertindak seperti tukang sulap. Keselamatan yang daripadanya akan nyata pada waktu yang ditentukannya. Tetaplah setia kepadanya, Ia akan menuntun kita pada keselamatan, dan Ia akan menyelamatkan kita. Amin.